Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradi Saputra dengan NIM A1S1 22024. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang organisasi. Kita perlu ketahui dulu, definisi dari organisasi adalah sekelompok orang atau manusia sama saja yang menjadi satu kesatuan atau berkumpul dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu tujuan dari organisasi yang sudah kita ketahui dari definisi tadi, itu adalah untuk mencapai seluruh tujuan dari anggota organisasi yang di mana tujuannya itu sama. Lalu ada juga manfaat dari organisasi. Yang pertama adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang. Tentunya bidang yang dalam mereka ingin capai. Yang kedua, organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Yang ketiga, organisasi dapat mempengaruhi karir. Rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi. Ini berhubungan dengan bisa ke relasi dan lain-lain, dan pengalaman juga. Yang keempat, dengan adanya organisasi, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan ilmu keilmuan baru. Lalu yang berikutnya adalah faktor pembentuk. Nah, faktor pembentuk organisasi itu biasanya berkaitan dengan pola formal dari aktivitas dan hubungan timbal balik antar berbagai subunit pada suatu organisasi. Nah, faktornya meliputi adanya tujuan bersama, tentu saja, lalu adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang berikutnya adalah adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi yang dibutuhkan pembagian tugas. Lalu yang terakhir adalah adanya kehendak untuk kerjasama. Anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerja sama untuk tujuan bersama, yang dimana itu berhubungan dengan kenapa dibentuknya organisasi, karena untuk mencapai tujuan yang sama. Baiklah, terima kasih. Itu saja review saya untuk materi organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saputra dengan NIM A1S1 22024. Baiklah, pada berikutnya kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen. Di sini kita bisa lihat menurut Griffin tahun 2013, manajemen adalah seperangkat kegiatan atau yang termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, perorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Diarahkan pada sumber daya organisasi, yaitu meliputi manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Berikutnya, menurut Renville Siagian tahun 1997, dia mengatakan manajemen adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap organisasi guna mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu di sini ada tujuan dari manajemen, yaitu tujuan dari manajemen yang pertama adalah menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikutnya adalah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang telah terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika hal-hal terjadi di luar strategi. Lalu ada lagi untuk mengatur dan menjaga kesehatan emosi. Ini meliputi kesehatan emosi personal dari orang.
lalu keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal atau mencapai target. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, dan peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat di sini faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen. Yang pertama adalah faktor lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi. Lalu ada sumber daya manusia, perencanaan dan perorganisasian, komunikasi, pengendalian budaya organisasi, teknologi dan inovasi, kebijakan dan prosedur, etika dan tanggung jawab sosial. Baiklah, segitu saja review saya tentang materi manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah materi administrasi. Dari beberapa ahli, kita dapat mengetahui pengertian administrasi, yaitu adalah serangkaian proses pelaksanaan kerja sama sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas, atau kegiatan yang terorganisir, serta mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya, informasi, lembaga, sistem, atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk tujuan organisasi, itu ada untuk memonitoring atau memantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Lalu, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam perorganisasian perusahaan. Yang ketiga, untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan perorganisasian. Yang keempat, bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Yang terakhir, untuk membantu segala perencanaan kegiatan agar tercapai tujuan yang sama. Lalu faktor pembentuknya ada rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Yang kedua, setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Yang ketiga, hal yang dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang ada di dalamnya. Yang kelima, memiliki struktur yang jelas di dalamnya. Yang keenam, ini diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Lalu adapun manfaat administrasi yaitu eh, administrasi dilakukan agar tercapainya suatu tujuan dalam kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Baiklah, itu saja dari materi administrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.